Halo Juragan, ya kembali lagi di edisi konsultasi topik untuk edisi weekend tanggal 27 September 2020. Ya, memang secara rutin Juragan akan update ya, akan buka sesi konsultasi topik di weekend supaya teman-teman punya persiapan trading di minggu depan ya. Untuk edisi kali ini kita ada 5 saham sesuai request teman-teman di stockbit.com ya, ada PTPP, ASI, KLBF, Bull dan Harum ya. Ini sengaja sebenarnya ada beberapa saham yang diminta, cuman Juragan batasi hanya 5 dan sengaja Juragan pilih lintas sektor ya, lintas sektor yang berbeda supaya teman-teman punya view yang lebih komprehensif, lebih variatif untuk trading ke depannya. Nah, di edisi konsultasi topik kali ini Juragan akan bahas dari sisi update fundamentalnya, ya, kemudian dari teknikalnya, dari chartnya, dan juga sedikit dari bandarmologinya ya, dari sisi apakah ada akumulasi atau distribusi dari beberapa broker atau bandar. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada PTPP ya. PTPP ini memang kalau kita lihat secara fundamentalnya masih belum ada perbaikan ya, karena memang pandemi COVID ini menyebabkan labanya semester 2 kemarin itu drop 80% ya, year on year itu dari 27 miliar menjadi 5 miliar ya, dari posisi kuartalnya ya. Kuartalnya ini sejalan dengan revenue-nya juga turun 42% ya. Ya memang beberapa proyek yang harusnya dikerjakan PTPP ya sampai dengan tengah tahun kemarin itu seperti proyek pembangunan airport dan di beberapa industri itu sama sekali tidak ada karena memang tidak jalan ekonomi ya karena pandemi COVID ini. Oke, itu dari sisi fundamentalnya memang belum ada sentimen positif. Kalau dari sisi teknikalnya kita lihat memang secara tren masih kita lihat masih bearish ya. Sebelumnya Juragan jelaskan ini yang garis orange ini adalah EMA 200 dan yang biru ini ya, biru ini adalah EMA 20. Nah, ini kita lihat memang pergerakannya masih berada di bawah EMA 20 ya. Jadi masih bearish. Walaupun Kamis kemarin ya, nih kita lihat Kamis kemarin tanggal 24 September itu sempat menyentuh titik supportnya ya di Fibo 0,382 kalau kita pakai analisa Fibo retracement. Nah, sebenarnya melihat body candle seperti ini adalah peluang untuk bullish pattern sebenarnya dalam jangka pendek ya. Walaupun sebenarnya secara tren masih relatif sideways. Nah, ini kalau kita lihat ini titik supportnya di sini ya. Jadi kalau teman-teman ingin masuk di PTPP ini ya, ada trading plan yang Juragan rekomendasikan yaitu pertama range buy-nya di 780 sampai 800 yaitu di titik di daerah support di sini gitu ya. Karena risikonya memang kalau secara technical chartingnya ini memang kalau break di sini titik support dia potensi akan turun terus. Makanya kita harus pasang stop loss di 710 ya sampai 720 atau di minus 8% kalau teman-teman beli di range buy di sini. Nah, secara reward risk rasionya sebenarnya masih cukup oke, 1,5 kali walaupun memang agak mepet ya. Dengan target sell, target profitnya di 890 sampai 900 di sini, daerah sini ya. Di resist di sini 14%. Jadi itu. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman nanti sebenarnya dari sisi sektoral konstruksi ini memang belum ada pergerakan yang menarik. Kita lihat volumenya juga masih belum ada menunjukkan ada akumulasi yang besar gitu. Tapi kalau memang teman-teman berniat untuk masuk atau untuk mungkin sekadar average down gitu ya, bisa masuk di area tadi ya, range buy 780 sampai 800. Kemudian kita lihat coba dari sisi bandarmologinya, dari sisi akumulasinya memang sedikit ada di ini untuk periode seminggu kemarin ya, dari 21 September sampai 25 September itu ada small accumulation ya oleh broker-broker yang bukan broker retail ya, SQ, KZ, CG ya, tapi memang tidak ada indikasi volume yang cukup meyakinkan ya untuk konfirmasi bahwa ini akan break, akan menuju pola bullish yang strong gitu. Oke.
Nah, itu untuk PTPP ya. Teman-teman bisa sesuaikan, tapi inilah hasil analisa Juragan ya. Kalau nanti dia break dari resist ini menjadi support baru, kita akan nanti review lagi ya untuk target profit yang lebih jauh lagi. Tapi untuk jangka pendek sepertinya agak sulit ya. Jadi kita pasang target konservatif saja. Oke, itu. Kemudian PT selanjutnya ASI. Nah, ASI ini memang kalau dari sisi fundamentalnya dia drop juga ya. Drop juga dari sisi pendapatannya turun dari 116 triliun menjadi 89 triliun, itu drop 23%-an ya. Tapi menariknya dari sisi labanya dia justru naik ya, justru naik. Kenapa? Karena dia ada pendapatan dari penjualan saham Bank Permata sebesar 5,8 T. Ya, labanya itu naik dari 9,8 T menjadi 11 T ya. Naik 16%. Jadi memang ini kontribusi labanya memang murni dari bukan bisnis as usual ya, tapi dari unorganic ya, unorganic corporate action. Nah, memang secara bisnis as usualnya khususnya dari penjualan otomotif dia masih menurun. Nah, itu sejalan dengan revenue-nya. Cuman memang ada sentimen positif untuk Astra ya, dan untuk saham-saham sektor otomotif lainnya seperti GJTL atau Auto gitu ya, anak usaha Astra, tentang penghapusan pajak mobil. Ya, kalau teman-teman mungkin dengar atau baca di beberapa hari terakhir ada sentimen, ada usulan untuk menghapuskan pajak pembelian mobil ya, termasuk PPN, pajak penjualan barang mewah dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan harga mobil itu bisa turun hingga 40%. Jadi misalkan harga mobil kemarin saya lihat tuh ada di kumparan ya, Avanza 200 juta itu bisa turun menjadi 120 juta kalau memang usulan penghapusan pajak ini disetujui oleh pemerintah. Nah, itu luar biasa, itu katalis yang positif yang luar biasa, bisa mengerek harga saham sektor otomotif ya. Jadi sebenarnya ini kalau teman-teman mau mulai masuk, cukup menarik ASI ini ya. Mudah-mudahan itu tidak hoax seperti vaksin kemarin ya beritanya. Oke, kita lihat dari sisi teknikalnya. Teknikalnya memang, oke, sebentar. Oke, kita tambahkan dulu EMA. Oke, EMA 20 dan EMA 200 ya. Ini sebentar. Kita tambahkan satu lagi EMA 200. Oke. Nah, ya. Sebagai gambaran bahwa posisi harganya secara rata-rata sudah di mana sih gitu ya. Nah, ini yang biru EMA 20, yang orange itu EMA 200. Nah, memang dia, nah ini yang menarik nih. Jumat kemarin dia sudah break EMA 20. Nah, ini potensi bullish-nya sangat tinggi. Coba kita lihat volumenya. Ya. Volumenya lumayan nih, apalagi kalau kita melihat secara 7 sampai 8 transaksi ke belakang itu ada akumulasi yang cukup besar ya. Nah, ini memang potensi menarik nih. Karena dia kalau misalkan berhasil hari Senin atau hari Selasa di minggu depan itu break angka harga 4.795 nih ya, Fibo 0,618, otomatis ini akan menjadi new support ya, support yang baru. Dan seperti teman-teman lihat nih, kita lihat secara risiko ya, kalau berhasil break EMA 20 dia secara rewardnya risikonya rendah ya, karena dia potensi turunnya hanya sebesar ini, namun secara target profitnya dia tinggi. Jadi secara reward risk ratio-nya itu sudah 2 kali ya, sudah 2 kali. Dan kalau teman-teman mau masuk di Astra ini ya, rekomendasinya adalah di range buy 4750 sampai 4800 ya. Ya, di sekitar di sini ya. Kita kasih diskon sedikit. Ya, mudah-mudahan dikasih koreksi ya oleh market. Jadi kita punya peluang untuk dapat harga diskon. Nah, target sale-nya di 5275 di sini ya. Sampai 5300 dengan potensi profit 11%. Stop loss-nya di 4500 di sini ya. Di minus 5%. Nah, itu untuk Astra. Ini peluang yang sangat bagus sebenarnya, melihat hari Jumat kemarin dia
sudah break EMA 20 gitu ya, dan menuju untuk resist di EMA 200. Kalau berhasil dia apalagi didukung tadi ya, berhasil didukung dengan isu tadi penghapusan pajak. Nah, coba kita lihat dari sisi bandarnya. Apakah bandar pun sudah tahu atau sudah aware dengan potensi katalis positif ini? Sebenarnya kita lihat, nah ini memang kalau secara mingguan ini normal distribution ya, atau ya tidak ada akumulasi atau distribusi yang cukup kuat. Cuman kalau kita lihat di hari Jumat kemarin yang menariknya ya, candle yang hijau sangat tinggi. Nah ini kalau kita lihat kok besar sekali di satu hari ini. Apa memang mereka sudah tahu akan ada isu tadi ya, penghapusan pajak kendaraan bermotor? Karena kita lihat ZP ya, broker ZP ya, itu akumulasi 37 ya, share value miliar ya. Nah, ini ya kita lihat ini big accumulation lah gitu ya, dan mostly bukan broker retail. Jadi sepertinya bandar sudah aware akan potensi ini. Ini menarik ya untuk teman-teman untuk masuk sebagai pilihan trading di minggu depan. Tapi jangan lupa tetap ada stop loss-nya ya, dan juga trading plan manajemennya. Oke, itu saya rasa cukup ASI. Kemudian selanjutnya KLBF. KLBF update untuk fundamentalnya. Ini saham satu-satunya saham farmasi yang hari Jumat kemarin tidak digoreng ke arah ya. Karena kita sama-sama tahu ya, dua saham farmasi lainnya Kimia Farma dan Indofarma, KF dan Inaf itu memang punya bandar yang sama ya, yaitu Asabri. Nah, ini berhubung KLBF bukan supirnya beda, jadi tidak digoreng sampai arah. Walaupun memang sentimennya dia juga profit ya, dapat juga sentimen positifnya, tapi tidak seheboh dua saham farmasi yang lainnya. Cuman menariknya memang revenue dari Kalbe Farma ini posisi semester 2 kemarin itu naik ya 3,8%, pendapatannya, kemudian laba bersihnya naik 10%. Nah, itu luar biasa ya, karena memang dia bergerak di sektor kesehatan farmasi yang justru dibutuhkan oleh orang-orang saat pandemi seperti ini. Nah, menariknya lagi utangnya itu rendah. DER-nya tuh hanya 0,2. Dan kalau teman-teman nanti cek di historical pertumbuhan ekuitasnya, itu tumbuh secara konsisten 5 tahun terakhir. Ini jadi termasuk growth stock, kategori growth stock ya. Kalau teman-teman bingung apa tuh growth stock, bisa nonton video Juragan Saham di edisi sebelumnya itu ya, menjelaskan tentang growth stock itu apa ya. Jadi intinya growth stock itu ya saham yang terus bertumbuh, perusahaan yang terus bertumbuh dari sisi revenue, laba, ya pendapatan, jadi dia terus bertumbuh. Cuman memang kelemahannya dia PEG-nya ya, rasio price to earning growth ratio-nya itu lebih dari 1. Jadi terbilang over value harganya. Jadi mungkin kalau mau masuk saham KLB Pharma ini kita bisa tunggu koreksi sedikit ya untuk long term-nya ya, kalau mau long term. Tapi kalau kita coba lihat, kita mungkin mau swing trading, kita lihat dari sisi teknikalnya. Nah, ini menariknya memang dia karena saham growth stock, pasti dia ya, lihat nih. Dia sudah break EMA 200 gitu ya, dan terus konsisten dari bulan Mei ya. Dari bulan Mei, April, Mei ya, sejak corona ini dia konsisten tumbuh gitu ya. Memang permintaan produknya juga pasti meningkat drastis ya. Nah, nih menariknya di Jumat kemarin ini seperti ASI dia juga break EMA 20 dengan body candle yang tinggi, cukup tinggi dengan volume ya 3 hari terakhir volumenya juga cukup lah, lumayan gitu ya, walaupun memang tidak seperti waktu. Nah, ini ya, ini memang saat itu kan volumenya tinggi sekali ya, menciptakan gap. Tapi secara karakteristik ya memang dia pasti akan tumbuhnya tidak bukan gorengan gitu ya. Pasti dia akan tumbuh secara konsisten yang dalam batas wajarnya gitu. Nah, ini kalau break ini otomatis ini akan menjadi new support ya, new support. Kemudian rekomendasinya adalah range buy-nya di 1.500 sampai 1.550. Oke. Kemudian nah menariknya Juragan justru tidak rekomendasikan ada target sell, tapi cukup pasang trailing stop karena ini growth stock ya. Menariknya itu pasang trailing stop saja gitu. Misalkan sudah floating profit 7%, naikkan trailing stopnya ya.
menjadi misalkan 3% gitu ya. Jadi walaupun nanti dia down di bawah 3%, kita sudah langsung jual dan kita bisa kolek lagi di bawah, harga bawah ya. Dapat harga koreksi. Karena ini saham ini fundamentalnya bagus gitu ya. Nah, ini stop loss-nya juga kalau memang ada kondisi yang tidak bisa kita kendalikan ya, crash tiba-tiba ya seperti PSBB kemarin, nah kita pasang stop loss di 1440 atau minus 7%. Nah, itu rekomendasi dari Juragan untuk saham Kalbe Farma. Dari sisi bandarmologinya sendiri, kita lihat memang ada akumulasi sedikit gitu ya di posisi. Kalau kita lihat sampai seminggu kemarin, nah memang ada akumulasi juga. Saham yang menarik sebenarnya ini ya, saham yang tumbuh secara konsisten gitu ya. Tidak perlu digoreng tapi tumbuh terus gitu ya. Ini ibarat seperti BCA sebelum zaman corona ya. Kalau sekarang BCA kan digoreng habis ya, naik turun, tapi sebelum corona kan dia tumbuh secara positif, enak ngelihatnya gitu ya. Nah, ini saham KLBF yang bisa menjadi pilihan investasi teman-teman ya untuk long term. Tapi kalau untuk swing trading juga bisa gitu ya. Oke, kemudian next Harum. Kalau Harum update-nya memang ini kan saham batu bara ya, update fundamentalnya memang dia pasti harganya ngikutin dengan harga batu bara dunia ya, Newcastle Coal index atau pricing ya, atau future-nya kalau kita mau lihat nanti di bulan Oktober, November, Desember itu nanti banyaklah versinya. Tapi pasti dia korelasinya sangat tinggi dengan harga batu bara gitu ya, harga coal. Nah, menariknya Harum ini memang mungkin beberapa analis juga sudah sounding bahwa dia punya kepemilikan investasi nikel di Australia ya. Ya punya saham eh, perusahaan nikel di Australia, di bursa Australia. Jadi dia mulai diversifikasi bisnisnya, jadi tidak hanya batu bara. Dan juga menariknya lagi fundamental Harum ini sangat kuat ya, utangnya rendah, risiko gagal bayarnya rendah. Jadi cerita pilot karena nggak bisa bayar hutang itu nggak ada di Harum gitu ya. Cuman memang ini Harum ini pangsa pasarnya sangat besar ke Cina. Ekspornya ke Cina itu sampai 57% di semester 2 kemarin. Jadi memang triggernya dia akan naik, akan tumbuh itu ya ketika ada relaksasi impor dari Cina, impor batu bara dari Cina. Ketika keran impornya itu dibuka, saham ini pasti akan naik. Seperti ITMG juga, pangsa pasarnya besar di Cina gitu ya. Nah, memang itulah saham cyclical ya seperti itu ya, sangat terpengaruh dengan indeks harga dunia dan permintaan dari global gitu. Kalau kita lihat dari sisi harganya sendiri, teknikalnya sendiri memang cenderung sideways di beberapa hari. Mungkin hampir sebulan ke belakang itu cenderung sideways ya. Di 1600 sampai 1620. Nah, makanya mungkin kalau teman-teman baru mau masuk, kita sarankan sih tunggu koreksi di 1575 sampai 1580 di sini ya. Nah, di sini di area sini. Nah, ini di area sini ya. Kemudian stop loss-nya di 1500 ya, minus 5%. Jadi kalau teman-teman kebetulan kena, kalau 1500 itu benar-benar yang parah sekali sih, yang waktu PSBB kemarin itu, setelahnya ini benar-benar saham ini ada yang jagain bandarnya ya, ada yang jagain. Jadi nggak pernah lagi menyentuh even 1500 1550 ke bawah itu udah nggak pernah lagi. Jadi kalaupun dapat harga di bawah koreksi itu justru peluang sih sebenarnya. Jadi kita bisa stop loss, kemudian kita atau mau average down saja kalau masih ada modalnya ya bisa gitu ya. Nah, itu. Target profit terdekatnya di 1700 ya, di 8%. Tapi kalau mau teman-teman pegang long term itu di 2000 ya, tapi tidak bisa dalam waktu dekat, tidak bisa tahun ini. Mungkin paling cepat di tahun depan ya, paling cepat di tahun depan. Syukur-syukur di akhir tahun bisa sampai target ya. Itu tergantung dari tadi permintaan impor dari Cina. Jadi kalau misalkan keran impornya dibuka, pasti dia akan terbang dengan cepat. Seperti tahun 2016 dulu ya, akhir-akhir tahun 2016 itu call tuh benar-benar terbang dengan cepat sekali gitu ya. ITMG termasuk saham ITMG juga. Oke. Nah, kemudian kita lihat sisi bandarmologinya ya. Ini ada akumulasi sedikit ya. Memang ada yang jagain kalau
kalau saya lihat dari beberapa hari terakhir itu ketika IHSG drop, ini tidak pernah drop yang dalam sekali gitu. Jadi seperti ada yang jagain gitu. Beberapa saham lain pun juga ada yang jagain ya bandarnya, harganya tidak sampai drop sekali. Nah, itu nanti mungkin edisi selanjutnya lah. Ada beberapa saham yang saya tahu ini ada bandar yang jagain. Jadi kalau kita masuk sebenarnya aman gitu ya. Tidak akan dibanting, digoreng sampai IRB berkali-kali. Nah, itu nggak ada ceritanya. Tapi itu nanti edisi yang lain ya. Oke, itu Harum. Kemudian saham terakhir adalah Bull. Nah, Bull ini memang termasuk saham turnaround ya. Jadi di tahun ini itu revenue-nya, pendapatannya naiknya luar biasa, 103%, dari 689 miliar menjadi 1,4 T. Labanya lebih dahsyat lagi, naiknya 2,3 kali lipat ya, dari 137 miliar menjadi 460 miliar. Ini luar biasa Bull ini. Memang sahamnya untuk mengikuti fundamentalnya yang sudah naik ya waktu di bulan ini. Nah, ini nih. Sejak bulan April itu naiknya lumayan tuh. Dari harga 100 sampai 300 sudah price in sebenarnya udah naik dari 100 ke 300 3 kali lipat berarti ya. Nah, cuma makanya sekarang mungkin dia udah cenderung ya sideways di area di sini ya. Area support and resist yang di sini ya. Teman-teman lihat di kotak biru dan kotak biru atas ini dan bawah gitu ya. Nah, cuman menarik yang patut diwaspadai memang saham Bull ini punya related ke sahamnya dimiliki, salah satu pemegang sahamnya dimiliki oleh Dana Tama Investama Sekuritas gitu ya. Itu sepertinya di repo ini ya. Nah, Dana Tama ini related ke underwriter saham-saham Bakri zaman dulu gitu ya. Kalau teman-teman lihat nanti di portfolionya Dana Tama tuh ya kita tahulah nasib saham Bakri sekarang gimana gitu. Cuman ya itu sebenarnya warning saja sih ya. Kalau teman-teman mau masuk oke, cuman kayaknya kalau untuk long term ini agak sulit sih kalau kalau saya tidak rekomendasi karena ya itulah kita tahu sendiri ya cerita saham-saham Bakri seperti apa gitu ya. Walaupun secara fundamental memang Bull ini ekuitasnya ini termasuk growth stock ya, ekuitasnya 5 tahun terakhir itu tumbuh terus ya. Cuman utangnya agak besar sih ya, agak besar utangnya gitu 1,23 T kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah untuk teknikalnya sendiri ya ini sebenarnya kalau secara tren ini masih uptrend ya, uptrend ini masih mencari sideways-nya di sini ya, EMA 20. Nah, kalau teman-teman mau masuk range buy-nya di 290 sampai 285 di sini ya. Kalau memang mau masuk di area Fibo sini ya 0,6 mungkin 0,618 sampai 0,5 ya area situ. Ya target profitnya di 360. Ini menariknya memang dia beberapa kali ini supportnya ya beberapa kali mau menguji supportnya cuman tidak berhasil. Nah, ini mungkin risikonya hanya sebesar ini ya. Hanya sebesar ini. Jadi stop loss-nya kami sarankan di 260 ya. Ya di sini di bawah 260 teman-teman mungkin harus stop loss karena dia sudah break supportnya, dia akan menguji konfirmasi di EMA 200-nya ya. Nah, lebih baik stop loss gitu ya. Jadi kita nanti mungkin kalau dia akan menyentuh sini kita bisa ambil lagi di harga di sini ya koreksinya. Nah, untuk target profitnya di 360 ya, di 24%. Bisa juga pasang trailing stop secara bertahap ya, karena ini memang secara profit menarik sih, target profitnya yang kita lihat nih. Ya, beberapa kali dia menyentuh harga 360 cuman belum bisa ya konfirmasi, akhirnya dia kembali lagi ke bawah. Nah, ini kalau dia kembali lagi ke sini, nah kita bisa target, kita langsung jual saja di sini ya. Ya, syukur-syukur dia bisa break, tapi untuk amannya kita amankan dulu di sini cuannya. Dan juga jangan lupa pasang trailing stop ya. Untuk reward to risk ratio-nya sendiri 2,3 kali, which is ya itu cukup oke lah menurut saya ya. Cukup worth it untuk bisa kita kejar. Nah, untuk sisi bandarmologinya sendiri, nah inilah seminggu kemarin itu menariknya. Tadi kan saya udah bilang ada Dana Tama ya, salah satu megang sahamnya. Nah, ini Dana Tama itu adalah kodenya II ya. II. Nah, ini XA. XA ini mungkin teman-teman kalau suka main saham Beni Cokro ya, biasanya kan katanya sih pakai XA gitu ya, suka pakai broker XA. Nah, ini menariknya, oh sahamnya malah dikolek oleh Dana Tama. Nah, ini mungkin ceritanya saya nggak tahu nih ada seperti ada dia mau akumulasi apa mau meningkatkan komposisi sahamnya atau apa gitu ya. Cuman ya mengingat
dia sebagai pemegang saham atau ya dia ya ada potensi untuk akan akumulasi, ada potensi untuk dia uptrend ke sini, mengulangi tadi historis 2 kali ini, sempat dia mau menguji di titik resistnya di sini gitu. Oke, nah teman-teman bisa lihat rekomendasinya di sini ya. Ya, kalau memang mau masuk bull, menarik sih. Mungkin saya juga akan masuk sih, tapi budgetnya tidak banyak. Jangan lupa money manajemennya dipakai, ya. Jangan all in. Jangan sama sekali jangan all in, ya. Di saham apapun, mau LQ45, mau blue chip, gold chip, mau golden apapun nama chip-chipan itu jangan all in, ya. Itu namanya manajemen gitu ya. Ya, dibatasi risikonya. Ya, apalagi kalau masih pemula, ya, belum biasa stop loss, belum bisa pasang stop loss, pasang trailing stop, masih kagok-kagok, ya janganlah. Ya, jangan all in gitu. Sembari belajar. Ya, bagaimana kita main berdansa, kalau istilah saya sering posting di Stockbit, berdansa dengan pasar gitu ya. Oke, mungkin sekian edisi konsultasi Stockbit kali ini. Semoga teman-teman punya wawasan lebih luas lagi ya untuk beberapa saham kedepannya, dan juga untuk menjawab ini sebenarnya request dari beberapa teman di Stockbit gitu ya. Jadi itulah sebenarnya semuanya menarik sih. Hanya mungkin PTPP ya yang agak ya mungkin kalau saya mungkin kita akan lihat dulu kondisi nanti di pasar volumenya seperti apa, apakah ada besar PTPP. Kalau yang sisanya 4 saham yang lain itu menarik untuk dikolek ya, tentunya dengan trading plan masing-masing. Kalau mau ngikut punya versi juragan saham juga boleh. Oke, mungkin sekian edisi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ya. Kalau ada video baru nanti bisa dapat notifikasi lebih dulu gitu ya. Dan juga kalau mau diskusi bisa komen di bawah. Oke, see you. Semoga juragan-juragan semua tetap sehat, tetap cuan, dan jangan lupa terus belajar ya. Keep update dan keep upgrade dirinya. Oke, bye-bye. Salam cuan juragan.